Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Maafkan, suara saya sangat lemah. Saya baru keluar dari rumah sakit beberapa hari yang lalu. Namun karena tugas ini telah saya terima jauh sebelumnya, maka saya harus berkomitmen untuk menyelesaikannya. Saya akan berusaha berbicara lebih keras dari ini. Sesuai dengan tema yang telah disebutkan, A New Year, A New Goal. Kita dalam 3 hari ini akan meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun yang baru 2026. Sering kita ditanya, apakah kita sudah bisa atau sudah membuat resolusi untuk tahun 2026. Saya sendiri selalu bingung, apa ya resolusi itu? Apa resolusi yang harus saya lakukan atau saya buat untuk tahun 2026? Di antara Anda sekalian, siapakah yang sudah mempunyai resolusi untuk tahun 2026? Nanti suara dia lebih keras dari suara saya. Sebuah resolusi adalah sebuah goal. Kita tahu goal. Kita tahu goal nggak? Kalau pernah lihat sepak bola di televisi atau di mana? Kalau tidak ada goalnya gimana? Itu 22 orang yang berlarian di lapangan, nggak tahu mau dilempar bolanya itu kemana, mau ditendang kemana, tanpa ada goal. Jadi goal ini adalah sebuah tujuan, di mana pemain sepak bola itu berebut bola yang satu, 22 orang, untuk menendang bola itu masuk ke dalam satu goal. Ada 2 gol di sana dan di sini. Jadi ini golnya lawan, sana golnya kawan. Jadi itulah yang kita sebut gol. Ya. Jadi kalau kita nggak punya gol, nggak punya gawang, gimana kita mau berjalan, mau menyepak bola kita, kemana tujuannya? Itulah yang kita sebut gol.
Lalu bagaimana sih buat resolusi kira-kira? Nah, buat resolusi itu adalah tentu kita melihat perbandingan antara yang sudah lalu dan apa yang akan kita lakukan di saat kemudian. Marilah kita berpegang pada jalan tengah berunsur 8 yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Sudahkah Anda melakukan jalan tengah berunsur 8 ini dalam kehidupan masing-masing? Sudah belum? Masa belum? Sudahlah, cuma tidak terasa ya. Sekarang begini. Jalan tengah berunsur 8 ini adalah yang pertama, pengertian yang benar. Kemudian dilanjutkan oleh pikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar, pencarian yang benar, usaha yang benar, kesadaran yang benar, dan meditasi yang benar. Dibalik-balik boleh enggak? Belum boleh ya? Nah, sekarang mengapa pengertian yang benar ditaruh di awal? Karena tanpa kita mengerti apa yang akan kita lakukan, itu seolah-olah ya itu tadi nggak punya goal. Jadi diawali dengan pengertian yang benar. Kalau udah ngerti, baru pikirannya diarahkan mulai dengan pikiran. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran ini adalah penentu. Seperti yang diucapkan dalam buku Dhammapada ayat bab 1 ayat 1. Pikiran adalah penentu. Jadi apa tadi pengertian kita yang kita sudah punya, kita pikirkan dengan benar. Kemudian berdasarkan pikiran yang benar itu, kita berucap yang benar dan melakukan perbuatan sebagaimana yang kita ucapkan yang benar. Kemudian, kalau kita sudah punya pikiran, ucapan, dan perbuatan atau tindakan yang benar, maka kita melanjutkan suatu usaha pencaharian yang benar, mata pencaharian yang benar. Di dalam agama Buddha, pencaharian yang benar itu ya yang tidak melanggar 5 sila yang kita sebutkan setiap kali, ya. Jadi tidak membunuh binatang, misalkan seperti itu, tidak berdasarkan hasil curian atau hasil korupsi, seperti itu. Kemudian bukan usaha atau pencarian yang melanggar asusila, misalkan menyediakan suatu tempat yang mesum, itu bukan suatu pencarian yang benar. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita yang sila keempat itu, apa sila keempat? Tidak berbohong. Ya, jadi suatu usaha janganlah dilandasi dengan kata-kata yang bohong. Misalkan kita ngomong ini dijual rugi. Ya kalau nggak rugi ya jangan bilang dijual rugi ya. Ini mungkin adalah harga yang terbaik pada season ini dan sebagainya, itu lebih benar. Jadi itu dilandasi ucapan yang benar. Kemudian yang terakhir, kita tidak berdagang barang-barang yang membuat kelemahan kesadaran kita. Misalkan wine dan sebagainya.
Nah, apa sekarang kaitannya dengan resolusi dari satu goal ke depan? Berdasarkan jalan tengah berunsur 8 ini. Pertama kita punya goal. Apa goalnya? Nanti saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana kita membuat satu goal. Kemudian kita pikirkan, atau sebelum ini saya mohon untuk diperlihatkan lah lingkaran ini. Ini lingkaran ini sebetulnya bundar ya, nggak peyot gini. Nah, ini kita lihat ya. Coba Anda buat gambar seperti ini. Yang pertama adalah spiritual. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah keuangan. Yang keempat adalah fisik. Yang kelima adalah mental. Yang keenam adalah sosial. Dari ini 6 segi kehidupan. Ya, nanti kalau nggak punya catatan, nggak punya kertas, nanti bisa pinjam dari saya untuk difotokopi. Saya akan menjelaskan mengapa tidak keuangan yang diletakkan di pertama, tetapi spiritual. Nah, adalah yang tepat pada hari ini. Anumodana, Anda telah datang menyempatkan waktu untuk melakukan mengikuti puja bakti pada hari ini. Hari libur yang panjang, akan banyak pilihan Anda untuk tidak datang ke wihara, tapi Anda semua yang berada di sini memutuskan untuk datang ke wihara dan mengulang ajaran-ajaran Buddha. Jadi kembali ke sini, spiritual. Anda menilai segi spiritual Anda selama tahun 2025. Apakah Anda sudah puas? Misalkan setiap bulan mengikuti ODM, ya, one day mindfulness, ya. Apakah sudah? Dari 12 kali, sudah 12 kali semuanya, atau cuma 1 kali, atau cuma 2 kali, atau belum pernah? Nah, dicoba ya. Jadi ini nilainya, misalkan spiritual. Kemudian apakah Anda melakukan puja bakti di rumah sendiri-sendiri pagi dan malam, pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur? Apakah Anda melakukan meditasi walaupun 5 menit saja, enggak apa-apa? Sudah apa belum? Kalau belum, ayo mulai. Itu spiritual. Sudahkah Anda membaca Dhamma, mendengarkan YouTube dari ceramah-ceramah biku-biku yang sudah ada? Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk mendengarkan Dhamma? Mungkin tidak setiap hari pun sangat baik. Nah, dari situ Anda menilai diri sendiri. Bolongnya akeh apa sudah terpenuhi? Kalau bolongnya masih banyak, dinilai antara 0 sampai 10. Wah, nggak pernah saya ODM, nggak pernah. Untuk puja bakti pernah ya, dimasukkan itu. Jangan 0 kalau puja bakti pernah. Kemudian puja bakti di rumah masing-masing sudah apa belum dilakukan? Kalau sudah, dinilai sendiri, ya, dan sebagainya. Jadi dari segi spiritual, Anda menilai diri Anda tahun 25 ini, mulai dari 0 sampai 10. Berapa? Masing-masing. Tidak usah disebutkan satu persatu. Masing-masing direnungkan sendiri-sendiri. Ya, yang kedua, dari segi keluarga, family. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga? Di dalam satu keluarga, di dalam hubungan suami istri, dengan hubungan antara kita dan orang tua,
kita dan saudara-saudara, kita dan anak-anak dan sebagainya. Berapa nilainya? Berapa jauh Anda bertemu, misalkan serumah, bertemu muka, selamat pagi, apa kabar? Sudahkah Anda menyapa seperti itu atau disapa seperti itu? Ya, kalau belum, dinilai sendiri berapa? Antara 0 sampai 10. Yang ketiga, baru segi keuangan. Ya, memang uang bukan segalanya, tapi ternyata segala-galanya butuh uang. Betul? Betul ya. Jadi kita masih memerlukan uang. Apalagi sekarang untuk bangun wihara di depan sana. Ya. Butuh uang banyak. Banyak sekali. Ya. Jadi berbicara tentang pembangunan wihara di depan sana, itu adalah tawaradana. Apa artinya tawaradana? Adalah dana yang berusia sangat panjang. Bahkan mungkin sampai kita meninggal dunia dalam kehidupan ini. Jadi berapapun nilainya, tidak peduli ada nilai berapa. Tapi kalau Anda bisa menyisihkan, mungkin setiap minggu, sekian, itu sangat berarti untuk pembangunan wihara itu ataupun untuk kehidupan kita sendiri. Banyak orang yang bilang begini, saya ini belum punya duit, nggak cukup duit, setiap hari aja nggak cukup duit, pas-pasan lah. Bagaimana saya bisa memberi? Nah, kalau Anda tidak pernah memberi, Anda tidak pernah membuka dompet Anda untuk dimasukin rezeki. Cobalah Anda keluarkan sedikit saja, sisihkan. Nanti pada saat Anda membuka dompet itu, rezeki akan masuk. Ya, tak peduli dana itu berapapun. Pokoknya ada niat untuk berdana. Ya. Dana, jadi itu dana itu juga adalah salah satu kunci rezeki. Ya. Yang kedua, kunci rezeki apa? Sila. Atau melakukan perbuatan yang baik. Cukup kita konsekuen sama 5 sila aja lah. Syukur-syukur pada hari Uposatha kita bisa melakukan 8 sila. Ya. Kemudian yang ketiga ini menurut yang saya dengar kemarin dari ceramah Bante Uttamo yang sudah kuno adalah apa? Mengikuti latihan pabaja. Sementara samanera bagi yang laki, siapa yang pernah angkat tangan? Nanti ya, kalau belum pernah masukkan ke sini ke 1. Yang perempuan juga yang belum pernah melakukan sila, masukkan ke sini 0 nilainya. Ya. Nah, itu adalah kenapa kok menurut Bante Uttamo, kalau kita belum bisa melakukan pabaja, samanera ataupun sila, maka kita melatih. Pabaja adalah melepaskan kehidupan kita selama 1 minggu, 2 minggu. Ya, jadi melepaskan itu adalah satu perbuatan yang susah, namun harus kita latih. Mengapa tidak? Karena suatu saat kita bahkan akan melepaskan tubuh kita sendiri. Tubuh kita ini tidak kekal, ya. Tubuh ini kita tidak kekal. Kita harus belajar melepas sehingga pada saat kematian yang akan dihadapi yang pasti terjadi, cepat atau lambat, itu adalah kita bisa melepas. Itu adalah caga, ya, caga paramita. Kemudian, nah keuangan ini kembali ke keuangan.
tentunya harus ada bagi kita orang awam, umat awam, harus ada kerja untuk dapat uang, ya kan? Meskipun kita pensiun, dapat uang pensiun, sebelum itu kan kita sudah kerja. Maka itu kita dapat uang pensiun pada saatnya. Ada satu cerita. Kerja ini adalah suatu berkah. Ada seorang anak perempuan kecil jual bunga. Ada seorang pemuda yang ya kelihatannya dia bisnismen lah, sibuk bawa laptop. Anak kecil ini secara konsisten menawarkan, bunga Pak, Om, untuk pacar, untuk istri. Enggak, saya masih sibuk. Oke. Dia buka laptopnya, dia kerja. Kemudian anak ini juga menunggu, tapi sambil menunggu dia juga menawarkan ke orang-orang yang lain. Setelah pemuda ini selesai, dia menutup laptopnya, tawari lagi, Om, bunga Om. Saya tidak ingin membeli bunga. Sudah, saya kasih ini ada 2.000 rupiah, tapi saya tidak ambil bunganya. 2.000 itu diterima dan diberikan kepada pengemis yang ada di situ. Si pemuda ini tersinggung, setengah tersinggung dia. Dikasih uang, sepertinya kamu butuh uang, tapi kenapa kok diberikan kepada pengemis? Dia bilang, saya bekerja bukan untuk meminta-minta uang, bukan ngemis. Ibu saya juga bilang, saya tidak boleh ngemis. Jadi kalau Om tidak beli bunga saya tidak akan menerima uang dari Om. Gitu. Terus terkejut pemuda ini, dia sadar. Dia bilang, kenapa begitu? Kerja adalah berkah. Tanpa kerja kita tidak berhak untuk menerima uang. Oh, begitu. Sepertinya si pemuda ini, bisnismen ini, mendapat pelajaran dari gadis bunga yang kecil ini. Maka dia pun membuka dompetnya, dia bilang, saya beli semua bunganya. Saya beli semua bunganya. Dia seneng kan ya dia. Nah, anak kecil ini, gadis kecil ini, dia sukses melakukan kerjanya hari itu. Ya. Karena kerja, nomor satu, kerja adalah berkah. Yang kedua, dia secara konsisten menawarkan apa dagangannya. Dia juga secara komitmen melakukan kerjanya, tidak mau ngemis tapi dia kerja. Kalau mau beli dagangannya, jangan kasih hanya uangnya. Itu adalah satu cerita yang saya baca yang sangat baik untuk poin ketiga ini. Lanjut. Keempat, fisik. Bagaimana dengan fisik Anda selama tahun 2025? Tadi keuangan ya, dinilai sendiri ya, apakah Anda sudah mendapatkan penghasilan sesuai dengan harapan Anda di tahun yang lalu, goal Anda di tahun 25, apakah sudah terpenuhi seluruhnya? Bahkan melebihi, barangkali kalau melebihi kasihkan dana untuk pembangunan. Konsisten. Ya. Kemudian kalau memang kurang, dievaluasi. Mengapa sampai kurang? Apa saya kurang kerja? Apa saya kurang apa? Kalau tanpa dievaluasi, kita tidak tahu kelemahan kita, betul enggak? Ya, jadi dievaluasi. Sekarang dievaluasi sendiri. Nilainya berapa? 0 sampai 10. Enggak usah ngomong sama saya.
Kemudian yang kelima adalah mental. Bagaimana dengan mental? Dengan fisik tadi ya. Bagaimana kesehatan kita? Kalau tanya kesehatan saya, saya mulai masuk rumah sakit itu tanggal 2 Januari, menginjakkan kaki saya yang pertama ke rumah sakit. Untuk kaki saya kanan yang sakit, kanan yang pernah retak. Saya sudah mendapatkan rehabilitasi selama 5 bulan. Bulan ke-6 selesai. Pemulihan. Bulan ke-7, bulan ke-8, kaki kanan lagi saya yang patah, jari ke-4. Jadi saya balik lagi ke rumah sakit, dioperasi lagi, jalan seperti itu. Mungkin teman-teman yang dekat dengan saya tahu ya bagaimana saya berjalan. Duh, minta ampun saya. Kalau ingat-ingat itu minta ampun saya. Selama 2 bulan itu. Setelah itu saya dapat hantaman-hantaman lagi. Tiba-tiba mata kena infeksi. Tahu-tahu mungkin saya terlalu capek ya. Saya sudah lama sakit sebetulnya. Tanda-tanda itu pusing, setiap hari saya pusing, tapi saya abaikan. Ya, sampai suatu titik terakhir di bulan Desember ini, saya dipantau betul sama anak saya, ya. Tahu ya, Siska anak saya yang serumah dengan saya. Saya cuma bisa bangun untuk makan, kemudian cepat-cepat tidur kembali. Tapi selalu ditengok, "Ma, kalau saya masih menjawab, artinya saya hidup." Semakin lama semakin parah. Saya sendiri ya ke dokter, tapi bukan dokter yang tepat. Sampai 2 minggu yang lalu, sampai jam 9 rasanya, saya dipanggil itu sudah tidak menjawab. Saya sudah tidak sadar saya. Terus anak-anak saya ke rumah, mau bawa saya ke rumah sakit. Tapi gimana ini cara ngangkatnya? Saya sama sekali sudah tidak ada reaksi. Mungkin kalau diteruskan saya bisa mati kali. Dan nggak di sini saya hari ini. Kemudian ada anak angkat saya laki-laki besar badannya. Tahu-tahu sudah di tepi ranjang saya dan mau ngangkat saya. Saya kaget. Bangun saya, apa ini? Ke rumah sakit katanya. Ke rumah sakit. Kenapa ke rumah sakit? Itu malam ya, jam 9 lebih. Saya ke rumah sakit. Saya cuma ingat masuk ke lorong. Kemudian saya bangun itu saya sudah di kamar pasien. Loh, kok di sini saya? Saya sudah nggak ingat apa-apa. Benar, kalau saya tidak mendapatkan pertolongan yang tepat, saya sudah tidak ada di sini hari ini. Mungkin sudah di Adijasa atau di Grand Heaven. Benar. Itu kalau saya menilai kesehatan saya pada tahun 2025 itu 0. Walaupun saya seperti itu, saya bukannya menyerah. Anda sekalian tahu, saya tetap datang ke Puja Bakti ini. Saya memimpin rapat untuk pembangunan wihara ini. Saya masih punya tanggungan di STAB di Ngandat situ. Setiap hari WA sama kontraktornya. Dan setiap kali saya ada kesempatan, saya datang ke situ walaupun dengan kaki yang terpincang-pincang. Luar biasa. Saya sendiri bingung melihat kesehatan saya yang begitu hancur pada tahun 2025. Saya nilai kesehatan saya 0. Semoga hari ini adalah hari terakhir saya sakit. Semoga dengan kekuatan Dhammadesana yang saya sampaikan, saya akan pulang dengan sehat. Tadi saya mulai
dengan suara yang sangat lembut. Tapi saya bisa mengeluarkan suara yang lebih keras pada saat ini. Oke. Saya persiapkan Dhammadesana ini sambil tiduran. Kemudian mental. Nah, itu mental. Bagaimana mental Anda selama tahun 2025? Apakah Anda sering patah semangat? Atau Anda punya semangat seperti saya? Atau bagaimana? Dinilai sendiri antara 0 sampai 10. Yang terakhir adalah hubungan sosial Anda. Apakah Anda tetap menutup diri? Apakah Anda bersosialisasi dalam kehidupan Anda? Ya, bagi kehidupan sosialisasi itu sangat baik. Bagi saya, ya, pada usia senja saya ini, saya tetap bersosialisasi karena sosialisasi itu adalah menyambung kehidupan saya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah di atas 6, di atas 7, jangan putus untuk bersosialisasi. Coba dinilai berapa angka Anda antara 10, 0 sampai 10. Next. Kalau yang seperti yang di atas nilai Anda. Ini kalau roda, kita bayangkan seperti roda sepeda atau roda mobil. Roda sepeda. Kalau rujinya seperti itu gimana? Jalannya glodak. Ini tidak seimbang. Tapi walaupun nilai Anda tidak 10, tapi nilai Anda kira-kira sama rata antara kehidupan spiritual, keluarga, keuangan, fisik, mental, dan sosial. Itu seperti itu yang gambar di bawah. Itu masih lebih baik. Ya, yang mau fotoin boleh difotoin supaya Anda punya catatan. Jadi kembali kepada jalan tengah beruas 8. Bagaimana dengan goal? Hubungan kita dengan goal dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus punya pengertian yang benar, rancangan yang benar. Apakah rancangan kita untuk tahun 2026? Berdasarkan apa? Berdasarkan penilaian tadi ya, 6 aspek kehidupan. Kemudian pikiran yang benar kita siapkan, pikiran yang benar untuk mencapai goal itu. Ucapkan setiap hari, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Ucapkan setiap kali. Dan jangan setelah berpikir dan berucap, kalau Anda tidak melakukan sesuatu, itu juga tidak benar. Lakukan sesuatu, lakukan sesuai dengan rancangan Anda. Itulah yang kita sebutkan tindakan yang benar, pencarian usaha yang benar. Itu apa? Kalau Anda sudah mempunyai pikiran yang benar, ucapan yang benar, dan perbuatan, tindakan yang benar, itu setiap kali, setiap hari, itu menjadi satu kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar. Dan kebiasaan yang baik ini menjadi satu karakter yang akan menentukan nasib Anda. Jadi, Anda berhasil ataupun gagal di tahun 2026 yang akan datang adalah tergantung pada diri sendiri. Ya, nanti coba di rumah, Anda mulai 6 aspek itu, apa yang Anda ingin benarkan dalam, dinilai dulu kehidupan Anda. 6 aspek itu, di dalam tahun 2025, berapa nilai Anda? Anda sendiri yang memberikan nilai kepada Anda. Terus Anda ingin meningkatkan nilai itu apa tidak? Ya, tadi sudah saya berikan contoh-contohnya, ya. Bagaikan kita punya satu bibit yang kecil. Ada 2 orang, ayah dan anak. Ya, mereka berdagang pikulan. Mereka istirahat
istirahat di bawah pohon. Mereka istirahat di bawah pohon, terus ayahnya tertidur. Ayahnya kekar gitu. Terus anaknya berpikir, saya kecil badan saya ya, seperti ibu. Saya tidak mungkin kekar seperti ayah. Mana bisa saya memikul dagangan ini seperti ayah memikul dagangan ini setiap saat, pada saat saya menjadi besar nanti. Dan dia bangunin ayahnya, ayah saya kok seperti ini dan sebagainya. Ayahnya bangun, gak jadi tidur, gak jadi hilang ngantuknya. Anakku, dia ambil bibit. Bibit ini kecil sekali, akarnya kecil, rantingnya juga kecil. Tapi kalau kita siram setiap hari, kita beri panas, beri air, beri angin, dan beri gizi berupa pupuk, maka dia akan bertumbuh menjadi satu pohon sebesar pohon yang kita dudukin ini. Anak itu bisa menerima kata-kata itu. Jadi intinya jangan meremehkan bibit yang kecil. Karena bibit yang kecil ini kalau kita siram, kita beri angin, kita beri matahari, kita beri pupuk, dia akan menjadi satu pohon yang sangat besar dan kuat. Itulah kita, itulah potensi diri kita. Ya, tahun 2026 kita harus menjadi pohon yang kokoh, yang bisa mengayomi banyak orang di bawahnya. Setuju? Setuju ya? Jadi kalau kita kembali bertanya tadi, sudahkah Anda melakukan jalan tengah beruas 8 ini dalam kehidupan sehari-hari? Sudahlah. Ya, tanpa terasa kita sudah melewatinya. Cuman berapa nilainya? Coba Anda nilai sendiri dan tingkatkan itu. Buat satu resolusi. Jadi resolusi adalah keputusan. Goal di tahun depan. A new year, a new goal. Setuju? Setuju. A new goal berarti it's a better one. Lebih baik. Ya. I want to be a better me. Saya mau menjadi seperti lebih baik dari apa yang saya ada. Yang lebih sehat, lebih kuat. Ya. Sehingga saya bisa melakukan lebih banyak kebajikan di tahun yang akan datang. Janganlah meremehkan satu kebajikan yang sangat kecil. Seperti kita meremehkan bibit kecil itu. Jangan. Lakukan kebajikan-kebajikan apa saja yang bisa kita lakukan. Karena itu akan membawa berkah buat Anda. Buat kita semuanya. Ya, satu cerita menutup Dhammadesana saya pada hari ini. Saya baca baru tadi pagi. Mungkin Anda juga sudah baca. Ada seorang pangeran. Pangeran itu bangsawan. Dia punya istana di Jerman. Dia punya istana di depan Sungai Rhine. Sungai Rhine sangat terkenal ya di Jerman. Nah, itu dia pasang 2 kabel di depan. Dia berharap aliran Sungai Rhine itu dapat membuat 2 kabel itu bersinggungan dan membuat melodi yang indah. Tapi ternyata yang diharapkan tidak seperti itu. Pada suatu hari ada badai yang sangat besar di tempat itu. Dan bangsawan ini dia melihat dari jendela. Melihat berapa besarnya badai itu, dia pasti tidak keluar. Tapi apa yang terjadi? 2 kabel itu bersinggungan akibat badai itu dan menimbulkan melodi yang sangat indah yang dia harapkan. Apakah kita harus menunggu badai sehingga melodi kita bisa terdengar, atau kita membuat melodi yang indah sebelum badai datang kepada kehidupan kita? Ini adalah satu cerita yang mengakhiri Dhammadesana pada
tahun 2025 ini tugas saya menutup puja bakti tahun 2025 ini, semoga di tahun depan kita semua punya nasib lebih baik. Dari mana nasib lebih baik adalah nomor 1 tadi, pengertian dan seterusnya. Katakan sadu. Sadu, sadu, sadu. Semoga demikian akan terjadi pada diri kita. Yang jelek-jelek lupakan. Tahun 25 ya, lupakan semua. Lupakan. Setelah kita evaluasi, lupakan. Kita dengan semangat baru, kita menghadapi 3 hari lagi tahun 2026. Selamat tahun baru 2026. Semoga semuanya akan lebih baik daripada tahun 2025 dan kita akan menempati dhammasala yang baru di depan sana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.